Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya senang dan sangat bersuka cita berjumpa dengan saudara semua dalam renungan pagi ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, renungan kita, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami rindu saat ini mendengar firman-Mu. Berilah kepada kami hati yang rela dan siap menerima sabda kebenaran-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berilah pengertian untuk memahami dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengar ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan renungan kita pagi ini diambil dari 1 Tawarik 17 ayat 27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saudaraku dalam Tuhan, saya mengajak saudara untuk mengingat satu peristiwa dalam perjanjian lama, kitab Kejadian pasal 39 sampai dengan pasal 41. Itu tentang Yusuf. Yusuf adalah seorang pemuda yang dikasihi oleh bapaknya. Dan mereka banyak bersaudara. Kakak-kakaknya ditugaskan oleh bapaknya untuk mengembalakan domba-domba mereka, ternak-ternak mereka. Dan di suatu saat Yusuf disuruh mengantarkan bekal atau makanan untuk para abang-abangnya. Pada saat Yusuf ke sana, saudara-saudaranya sudah merencanakan yang jahat terhadap Yusuf. Sehingga pada tiba di sana, Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam sumur kering. Dan bukan hanya itu saja, dia dijual kepada orang Mesir dan dia menjadi budak di tanah Mesir, di rumah seorang yang bernama Potifar. Penderitaan Yusuf bukan hanya sampai di situ saja. Di rumah Potifar, dia mengalami fitnah yang sangat kejam, di mana istri Potifar menyukai Yusuf, seorang pemuda yang tampan, dan ingin tidur bersama dengan Yusuf. Tetapi Yusuf adalah seorang pemuda yang mencintai Tuhannya, sehingga dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. Dia lari dan tidak mau untuk bersetubuh dengan istri Potifar. Istri Potifar membuat cerita yang menfitnah akan Yusuf, sehingga Yusuf dimasukkan di dalam penjara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa itu sangat menyakitkan bagi Yusuf. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Di penjara Yusuf dikasihi oleh kepala penjara, bahkan teman-teman di dalam penjara pun sangat menyukai Yusuf. Ada suatu saat teman-temannya bermimpi dan meminta supaya Yusuf menafsirkan akan mimpi mereka. Dan Yusuf melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Raja Firaun pun bermimpi, dan mimpinya Raja Firaun sangat menggelisahkan dia. Sehingga dia memanggil ahli-ahli seluruh tanah Mesir untuk menafsirkan
mengartikan akan mimpinya, namun tidak seorang pun yang mampu untuk mengartikan mimpi Raja Firaun. Kepala penjara mengingat akan Yusuf dan dia dipanggil. Akhirnya Yusuf dengan pertolongan Tuhan dapat menafsirkan, mengartikan mimpi Raja Firaun. Raja Firaun mengangkat Yusuf menjadi pejabat tinggi di negeri Mesir. Dan pada akhirnya dia bisa dianggap selevel dengan Perdana Menteri pada saat ini, pada kedudukannya saat dia berada di istana Firaun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui peristiwa ini kita bisa melihat bagaimana hal yang dialami oleh Yusuf. Peristiwa yang sangat menyakitkan, peristiwa yang sangat membuat dia sangat kecewa. Pada waktu dia dijual dan ditempatkan di rumah Potifar, dia sangat menderita. Tetapi Tuhan merencanakan yang indah pada Yusuf. Akhirnya dia mengalami pemulihan dalam kehidupannya. Tuhan angkat dia melalui peristiwa Firaun. Dia sangat dimuliakan di tanah Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi di Perjanjian Lama, jauh sebelum Masehi. Saya akan ceritakan kepada saudara ada peristiwa di masa kini yang hampir sama akan peristiwa yang lalu itu. Sebuah perusahaan perangkat lunak komputer mendapat kontrak dengan suatu bank. Bank tersebut akan menggunakan program mereka selama 5 tahun ke depan. Namun, sebelum kontrak itu dijalankan, terjadi pergantian direktur di dalam bank tersebut. Dan direktur itu hendak membatalkan kontrak dengan perusahaan itu. Kondisi perusahaan komputer itu pada saat itu sebetulnya sedang dalam kesulitan finansial. Tetapi sang pimpinan percaya bahwa berkat Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Ia mengatakan kepada direktur bank itu, "Kita memang sudah terikat kontrak, tetapi kami menghargai keputusan Anda. Jadi kami menyerahkan kontrak itu kepada Anda dan mengembalikan deposit yang Anda berikan. Tetapi apabila di kemudian hari Anda mencari solusi program komputer di bank Anda, kami minta Anda memanggil kami kembali." Tindakan perusahaan itu untuk menyerahkan kontrak itu kembali seperti bunuh diri rasanya. Karena kontrak itu yang dibatalkan itu seharga 84.000 US dollar. Namun 3 bulan kemudian direktur bank itu menelpon kembali akan perusahaan komputer itu dan mengatakan, "Saat ini kami akan mengadakan perubahan dalam pemrosesan data di kantor bank kami dan saya ingin berbisnis dengan Anda." Kontrak yang kemudian mereka tanda tangani senilai 240.000 US dollar. Sungguh benar adanya bahwa berkat Tuhan bagi kita
memang tidak dapat diganggu-gugat. Melalui kisah ini dan kisah yang dialami oleh Yusuf, kita dapat melihat bahwa meski keadaan tampak semakin sulit, situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahkan dalam kondisi terhimpit sekalipun, tetapi pada akhirnya berkat Tuhan bagi kita akan tetap diberikan dan tidak akan pernah diganggu-gugat oleh siapapun. Saat ini, saudara dan saya melihat akan akibat pandemi COVID-19 yang masih berkelanjutan. Banyak dari kita yang saat ini berada dalam situasi yang kurang menyenangkan. Mungkin ada dari kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan akan saudara, orang tua, anak, kesulitan ekonomi, bahkan mengalami sakit penyakit. Namun renungan hari ini membawa sukacita bagi kita semua untuk menguatkan kita. Tetaplah percaya bahwa saat kita mau berjalan bersama Tuhan dan sepenuhnya percaya kepadanya, maka berkat kita sudah terjamin tidak akan terputus. Oleh karena itu, bangun terus kehidupan yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita akan melihat melalui krisis panjang ini, hidup kita justru menjadi kuat dari sebelumnya. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Ajarkan kami tetap berharap hanya kepadamu, sehingga berkat bagi hidup kami tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai di sini renungan kita pagi ini. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.